yaitu sensus tempat tidur. Ada tidak pemerintah iseng bupati buat sensus tempat tidur, wali kota, gubernur, presiden? Gak ada, betul? Tapi surga buat sensus tempat tidur suami istri. Lihat ayat 4. Hendaklah, Ibrani 13-nya, hendaklah kamu semua apa? Penuh hormat terhadap apa? Perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur suami istri. Itu yang tepat. Karena terjemahan dari berapa bahasa saya ketemukan, the marriage bed, tempat tidur suami istri. Sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Tuhan. Saya tunjukkan kebenaran. Juli tahun 87 saya menemukan rahasia ini. Ketika saya masih terus membuat riset, pulang. Kenapa tempat tidur surga urus? Apa Tuhan kurang kerjaan? Ternyata tidak, saudara. Saya mulai dengan anak-anak lagi. Semua orang tua pasti bisa jawab. Walaupun anak-anak kita punya kamar sendiri dan punya tempat tidur sendiri, tapi kalau mereka tahu ayah ibunya lagi di rumah, mereka senang mainnya di mana? Siapa nggak punya anak aja, saudara? Di tempat tidurnya ayah ibunya. Begitu mereka tahu ayah ibunya di situ, anak-anak langsung nimbrung. Wah, gulak rame, sukacita luar biasa. Saya membuat penelitian di ratusan keluarga. Ada apa anak-anak ini? Kok bisa milih tempat tidur ayah ibunya? Tapi aneh dengan begitu ayah ibu mengalami sesuatu yang tidak baik, nggak ribut pakai mulut, tapi dua orang yang saling nggak suka, saling nggak enak. Percayalah, tempat tidur kita jadi sepi, anak-anak jadi takut main ke situ. Kok bisa mereka tahu? Kira-kira ya atau tidak ayah ibu? Siapa memberitahu mereka bahwa kita dua lagi nggak beres? Nah, suasana hati yang enak dan gak enak, makhluk pertama yang mendeteksi adalah anak-anak. Sekarang saya pakai terminologi perjanjian lama, ayat 4 ini. Saudara masih ingat perjanjian lama? Zaman Nuh, zaman Musa, zaman Yosua, zaman Daud, zaman Salomo. Selalu setiap kali Yahweh hadir, dia pasti pesan, tempat ini kudus. Jawab ya atau tidak? Nah, sekarang kita kembali ke Ibrani 13 ayat 4. Kalau Papa di surga pesan kepada semua pernikahan, buat Papa di surga bukan merek tempat tidur atau mahal murahnya, tidak. Kalau toh ada keluarga yang miskin, tempat tidurnya cuma tikar, dia pun hadir di tikar itu. Amin. Jadi kalau sampai Yahweh pesan, hendaklah kamu semua menghormat terhadap perkawinan dan jangan kau kotori tempat tidurmu. Saudara, ternyata dia hadir di tempat tidur itu. Itulah tahta surga di dunia. Jadi hamba-hamba Tuhan, jangan bilang mimbar gereja itu tahta Tuhan. 1000% salah. Salahnya di mana? Goblok yang ngomong itu. Di mana gobloknya? Dengar. Kalau mimbar gereja tahta Tuhan, jemaat pulang ibadah, Tuhan tengok. Kapan teko maneh anak-anak iki? Tahu kata tengok? Duduk termanggu-manggu di situ. Kok sepi, pulang semua? Loh, goblok nggak yang ngomong itu? Goblok. Mimbar bukan tahta Tuhan. Tapi Ibrani 13 ayat 4 memberitahu tempat tidur suami istri itulah tahtanya di dunia. Sekarang saya akan buka rahasia hebat ini. Ternyata surga buat kita suami istri. Maaf ya, saya percaya ada anak kecil tapi nggak akan ngerti saya ngomong apa. Surga buat suami istri
adalah hubungan di tempat tidur? Jawab iya atau tidak. Ketika kita berdua nggak beres di tempat tidur, masa berhari-hari kita nggak keluar kamar? Kan nggak mungkin. Betul? Nah, begitu kita harus keluar kamar karena kita punya tanggung jawab untuk kerja. Saya tanya, waktu kita nggak beres di tempat tidur hari ini, kalau kita keluar kamar, ini muka kita dua lebih jelek daripada kodok kintal. Tahu kodok kintal? Kata yang jelek itu, saudara. Nah, kalau kita keluar kamar dengan wajah seperti itu, nggak usah anak-anak. Kalau orang itu punya anjing di rumah, anjing pun cium baunya, langsung ngeloyor masuk bawah kolong meja. Kenapa? Kalau suami istri nggak beres di tempat tidur, anjing pun takut kalau dua orang ini keluar kamar, takut ditendang. Karena suami istri saling jengkel karena nggak beres urusan tempat tidur. Anak-anak jadi korban, saudara. Hebat ayatnya. Saya lanjutkan. 1 Korintus 7. Maka itu saya ingin berkata kepada rekan-rekan hamba Tuhan, ya, jangan pernah merasa tabu membahas urusan tempat tidur di mimbar gereja. Karena kita harus terbuka masalah ini. 99% masalah ketidakharmonisan kita berdua masalah tempat tidur, saudara. Surga menulis ini, dan ini hebat. Mulai 3, 1 Korintus 7. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Demikian pula istri terhadap suaminya. Saudara tahu yang dimaksud kata kewajiban? Oke. 4. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula siapa? Suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tapi istrinya. Jangan tutup, karena ayat 5 saya akan baca nanti. Saudara, saya heran dan bangga kepada ayah surgawi, Yahweh yang kekal itu. Dia jujur seperti ini. Dengar manusia, suami istri tidak akan pernah selalu bersama-sama naluri seksnya. Adik-adik yang belum menikah, engkau simpan firman ini. Kalau lagi pacaran itu beda, maka itu hati-hati kamu pacaran. Jangan kamu pacaran gandengan, apalagi ciuman. Awas, itu pintu perzinahan. Apa bedanya? Supaya saudara tahu, orang yang sedang jatuh cinta itu 10 jari tangannya ada strom 240.000 volt, saudara. Bedanya begini, bedanya gandeng mayat dan gandeng pacar, itu saja supaya tahu. Beda toh? Nah, maka itu saya larang. Anak saya Ronald tadi yang pegang bass, dia ngarang lagu judulnya bagus, Cinta Harus Memiliki. Setelah dia dengar saya khotbah tentang hubungan ini, dan lagu itu jadi ribut pertama ditayangkan di radio-radio karena tidak ada orang setuju. Mengapa cinta harus memiliki? Nggak mau. Nah, akhirnya mereka minta saya buat jawaban karena polemiknya ribut. Tuhan beri saya hikmat, dengarkan anak-anak muda. Kalau cinta nggak harus memiliki. Roh Kudus beri saya hikmat begini, saya tulis di Facebook, anak saya masukkan. Menikah itu tidak seperti orang beli sepatu, goblok, jangan lupa itu. Loh kenapa? Dengarkan baik-baik. Orang yang beli sepatu itu nggak perlu memiliki dulu. Nah, dicoba baru beli. Nah, kalau pacaran model beli sepatu, goblokmu perempuan-perempuan.
engkau dijajali terus oleh bajul-bajul kurang ajar itu tadi.